Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channelnya ya di Eti. Hehe. Masih membahas tentang ikan hias, terutama ikan air tawar ya. Baik, sekarang kita membahas tentang bagaimana cara menjernihkan air akuarium ikan predator dan akuarium ikan non predator. Oke, saya akan jawab ya pertanyaan sobat-sobat semua. Sebetulnya pada hakikatnya, sebetulnya sobat-sobat semua, penjernihkan air di ikan predator maupun di ikan predator itu sama saja ya. Teknis-teknisnya sama, prosedurnya sama, waduh, ritualnya sama ya. Nah, cuman bagaimana kita menyikapi, karena ikan predator itu kan sifatnya kotorannya tentu berbeda dengan kotoran ikan non predator, karena ikan non predator makanannya pelet, sedangkan ikan predator makanannya hewan lain, misalnya jangkrik ya, kemudian ulat Hongkong, ulat Jerman ya. Nah, tentu kotorannya berbeda, itu cara penanganan juga cukup berbeda ya. Nah, berbeda itu dimaksud begini, karena kalau kotoran ikan non predator ini, nah, dia kan biasanya bertumpuk. Kalau saya perhatikan ikan predator saya ya, itu bertumpuk hitam-hitaman ya. Tapi kalau yang ini bermacam-macam warna nih, sesuai dengan peletnya ya. Nah, kalau bisa menimbulkan kehijauan sih bukan karena faktor pakanan juga ya, tapi faktor lampu misalnya ya, kemudian faktor penempatan akuariumnya, nah, faktor air yang kurang pembersihan perawatannya begitu ya. Itu yang bisa memicu warna hijau pada air akuarium kita. Nah, kita kembali ke permasalahannya tadi. Kalau kita menjernihkan, bagaimana cara kita menjernihkan air akuarium ikan predator maupun air akuarium ikan non predator. Nah, sama, cuman kita perhatikan untuk media biologisnya itu boleh diperbanyak. Nah, misal ya, kalau media mekanisnya itu boleh diperbanyak. Seperti ini misalnya, kalau ini kan kotorannya sangat pekat sekali dan sangat banyak kalau ini, apalagi ikan mas koki ya. Nah, maka lapisan media mekanisnya, jamatnya atau kapasnya itu boleh dipertebal. Tapi kalau yang ini sih nggak cukup, misalnya 1 lembar saja cukup ya. Nah, itu jadi teknisnya di situ. Sehingga kotoran yang masuk, yang banyak di sini, misalnya ikan non predator itu terserap dengan maksimal oleh banyaknya media mekanisnya. Tapi kalau ini kan tidak perlu terlalu banyak maksudnya ya, karena kotorannya juga nggak sebanyak yang atau seragam ikan non predator gitu. Nah, dan lapisan-lapisan berikutnya setelah media mekanis ya samalah, media kimiawi, kemudian bawahnya media biologis. Nah, itu salah satu teknis untuk bisa menjernihkan air akuarium keduanya ya. Dan kalau sepengalaman saya juga ya, kalau kecepatan waktu kita memasukkan air baru untuk penjernihan air itu sama saja ya. Jadi bagaimana teknis kita di filter itu menaruh medianya secara baik, nah, itu akan bahkan hasil kecepatan dalam menjernihkan air di akuarium kita ya. Tapi kalau kita menyusun media-media itu sembarangan, tentu begitu juga akan menghambat kejernihan air dalam akuarium itu sendiri ya. Makanya kita harus pastikan dulu ya, ini ikan predator, ini ikan non predator, maka kita harus menyesuaikan media-media yang ada dalam filternya. Kemudian satu juga sobat-sobat semua yang harus diperhatikan dalam pencucian media filter, itu baik media biologisnya, media mekanisnya maupun media kimiawinya, itu pastikan filter itu masih tersisa ya. Di filter itu di media-media tadi masih tersisa bakteri pengurai. Jadi jangan sampai kita misalnya membersihkannya secara bersih betul-betul, mengucek-nguceknya sampai 4-5 kali. Nah, itu kan akan musnah, akan mati, akan hilang
bakteri pengurainya, sehingga kita butuh proses dan waktu lagi untuk menjernihkan air akuarium, karena untuk mematikan bakteri pengurai itu ya butuh waktu yang cukup lama ya, kalau kita sudah memusnahkan, mematikan bakteri pengurai dalam filter, dalam media-media filter tadi. Makanya harus diperhatikan itu. Jadi kalau seperti ini ya, ini ikan diskus, biasanya ikan maskoki yang lebih kotorannya luar biasa. Nah, caranya kita bisa membersihkan sampai 3 kali media filter itu, bersihkan, tapi membersihkannya jangan sampai telur kucek-kucek bener. Cukup agak remas-remas dikit gitu untuk mengeluarkan kotoran ini tadi ya. Nah, itu kemudian kita misalnya airnya masih pekat kotornya, kita ulangi lagi sampai airnya agak bening gitu atau bening ya. Nah, setelah itu biasanya sih saya 3 kali lah kalau untuk media filter ikannya non predator ya, seperti maskoki. Tapi kalau ini biasanya saya cukup sekali lah kalau tingkat kekotorannya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, itu. Jadi situ ya sobat-sobat semua ya. Jadi kalau secara prosedurnya, secara prosesnya itu untuk penjernihan air kedua-duanya tidak jauh berbeda sih ya. Cuman bagaimana kita cara menyikapi kalau ada kotoran di ikan non predator yang terlalu banyak dan ikan predator yang tidak terlalu banyak. Itu deh. Hanya melapisi dengan mekanis tadi, media mekanis yang cukup tebal untuk ikan non predator gitu ya. Dan selanjutnya kalau kita pakai organik, oke. Kalau sudah air sudah matur tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita mau lebih mempercepat, oke, kita masukkan bakteri starter gitu ya. Ya, sobat-sobat semua ya, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk sobat-sobat semua. Jadi untuk pertanyaannya bagaimana pembeningan penjernihan air di ikan predator dan predator ya, sesimpel itu saja sih ya. Baik, terima kasih sobat-sobat semua. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.